Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang demam tifoid. Berikut nama-nama kelompok kami. Materi yang akan kami sampaikan, yang pertama klasifikasi atau golongan obat, yang kedua mekanisme kerja, yang ketiga prevalensi, keempat patofisiologi, kelima etiologi, keenam simptom, ketujuh terapi farmakologi, kedelapan penata laksanaan atau guideline terapi, kesembilan drug of choice, 10 contoh kasus. Mari kita masuk ke klasifikasi atau golongan obat. Yang pertama ada beta-lactam. Obatnya ini penisilin dan cefalosporin. Mekanisme kerja dari beta-lactam adalah menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengganggu reaksi transpeptisidasi sintesis dinding sel bakteri. Antibiotik beta-lactam analog struktural substrat D-alanil dan D-alanin secara kovalen mengikat tempat aktif PBP atau penicillin binding protein. PBP itu sendiri berperan dalam proses katalisasi sintesis peptidoglikan yang merupakan komponen penting dari dinding sel. Penghambatan reaksi transpeptidasi dapat menghentikan sintesis peptidoglikan dan menyebabkan kematian sel. Antibiotik beta-lactam mematikan sel bakteri hanya ketika bakteri sedang tumbuh aktif dan mensintesis dinding sel. Yang kedua ada chloramphenicol. Obatnya itu chloramphenicol dan thiamphenicol. Mekanismenya, chloramphenicol dengan daya kerja menghambat sintesis protein bakteri berikatan secara reversibel dengan subunit 50S ribosom bakteri. Obat ini mengganggu pengikatan asam amino baru pada rantai peptida yang sedang dibentuk. Sebagian besar karena chloramphenicol menghambat peptidyl transferase tahap kedua. Yang ketiga ada kombinasi trimetoprim sulfametoxazole. Obatnya ini cotrimoxazole. Mekanismenya merupakan golongan sulfonamid yang memiliki struktur yang mirip dengan asam p-aminobenzoat atau PABA, sehingga dapat menghambat dihidropteroat sintase pada siklus sintesis asam folat pada organisme yang rentan. Organisme yang rentan ini tidak dapat menggunakan asam folat eksogen melainkan dari PABA. Trimetoprim, suatu trimetoksilbenzil pirimidin, secara selektif menghambat asam dihidrofolat reduktase bakteri yang mengubah asam dihidrofolat menjadi asam tetrahidrofolat, suatu langkah dalam pembentukan purin dan akhirnya DNA. Kombinasi suatu sulfonamid dengan trimetoprim menghambat tahap-tahap sekuensial dalam pembentukan folat, menyebabkan penguatan nyata atau sinergisme aktivitas kedua obat. Kombinasi ini sering bersifat bakterisidal dibandingkan dengan aktivitas bakteriostatik sulfonamid saja. Yang keempat ada golongan fluoroquinolon, contoh obatnya ciprofloxacin. Mekanisme kerjanya, obat golongan ini menghambat pembentukan DNA bakteri dengan menghambat topoisomerase 2 dan topoisomerase 4 bakteri. Inhibisi DNA girase mencegah relaksasi gulungan DNA yang diperlukan untuk transkripsi dan replikasi normal. Inhibisi topoisomerase 4 mengganggu pemisahan replika DNA kromosom ke sel-sel anak suatu pembelahan. Kemudian ada prevalensi. Hasil telaah kasus di rumah sakit besar di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah kasus tifoid dari tahun ke tahun dengan rata-rata kesakitan 500 berbanding 100.000 penduduk dan kematian diperkirakan 0,6 hingga 5%. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2007, prevalensi demam tifoid di Indonesia mencapai 1,7%. Distribusi prevalensi tertinggi
adalah pada usia 5 hingga 14 tahun dengan 1,9%, usia 1 sampai dengan 4 tahun 1,6%, usia 15 hingga 24 tahun 1,5%, dan usia kurang dari 1 tahun 0,8%. Patofisiologi. Salmonella masuk bersama makanan atau minuman. Kemudian bakteri mengadakan invasi ke jaringan limfoid usus halus, lalu bakteri masuk ke darah melalui pembuluh limfa. Di organ retikuloendotelial system, terutama hati dan limpa, bakteri yang tidak difagosit berkembang biak. Pada akhir masa inkubasi, bakteri masuk kembali ke darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Berikut ada gambarnya. Etiologi. Yang pertama, infeksi akut disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Yang kedua, sanitasi buruk. Lalu ada symptom of disease. Yang pertama, demam. Kedua, nyeri pada perut. Ketiga, sakit kepala. Keempat, batuk. Kelima, lemah atau lemas. Yang terakhir, tidak nafsu makan. Selanjutnya di sini ada terapi farmakologi untuk demam tifoid. Yang pertama itu ada chloramphenicol. Indikasinya untuk penanganan infeksi yang mengancam jiwa, terutama akibat Haemophilus influenzae dan demam tifoid. Chloramphenicol juga digunakan pada fibrosis sistik untuk mengatasi infeksi pernafasan karena Burkholderia cepacia yang resisten terhadap antibiotik lain. Kontraindikasi wanita hamil, menyusui, dan pasien porfiria. Efek samping yang dapat ditimbulkan ialah ada kelainan darah yang reversibel dan irreversibel seperti anemia aplastik, neuritis perifer, neuritis optik, eritema multiforme, mual, muntah, diare, stomatitis, dan sebagainya. Yang kedua ada tiamfenicol. Indikasi itu untuk infeksi yang disebabkan oleh Salmonella sp, Haemophilus influenzae, Rickettsia, lipogranuloma, sitakosis, dan bakteri gram negatif penyebab bakterimia meningitis dan tidak digunakan untuk hepatobiliar dan gonore. Kontraindikasi hipersensitif terhadap tiamfenicol, gangguan fungsi hati dan ginjal yang berat, tindakan pencegahan infeksi bakteri dan pengobatan infeksi trivial, infeksi tenggorokan, dan influenza. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah diskrasia darah, seperti anemia aplastik, anemia hipoplastik, dan sebagainya. Juga ada gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, glossitis, dan sebagainya. Selanjutnya ada reaksi hipersensitif seperti demam, ruam angioedema, dan urtikaria. Lalu ada sakit kepala, depresi, dan neuritis optik dan sindrom Gray. Selanjutnya, yang ketiga ada ampicillin, indikasi infeksi saluran kemih, otitis media, sinusitis, infeksi pada mulut, bronkitis, uncomplicated community acquired pneumonia, infeksi Haemophilus influenza, salmonellosis invasif, listerial meningitis. Kontraindikasi hipersensitivitas terhadap penisilin. Efek samping yang dapat ditimbulkan ialah muntah, mual, diare, ruam, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat ada cotrimoxazole. Indikasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti bronkitis, otitis media, dan infeksi saluran kemih. Selain itu, cotrimoxazole juga dapat digunakan untuk menangani dan mencegah pneumocystis carinii pneumonia atau PCP pada pasien dengan daya tahan tubuh turun seperti pasien HIV/AIDS. Kontraindikasi, gagal ginjal dan gangguan fungsi hati yang berat, porfiria. Efek samping yang dapat ditimbulkan ialah mual, muntah, ruam, gangguan darah seperti neutropenia, trombositopenia, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kelima ada ceftriaxone, indikasi untuk mengobati beberapa kondisi akibat infeksi bakteri seperti pneumonia, sepsis, meningitis, infeksi kulit, gonore atau kencing nanah, dan infeksi pada pasien dengan sel darah putih yang rendah. Selain itu, ceftriaxone juga bisa diberikan kepada pasien yang akan menjalani operasi-operasi tertentu untuk mencegah terjadinya infeksi. Kontraindikasi, alergi terhadap antibiotik golongan cefalosporin. Kontraindikasi untuk bayi di bawah 6 bulan. Efek samping yang dapat ditimbulkan ialah nyeri perut, mual, muntah, diare, sakit kepala, bengkak, dan iritasi pada area suntikan, dan munculnya keringat yang berlebih.
Kemudian ada cefixim, indikasi infeksi saluran kemih ringan yang disebabkan oleh Escherichia coli dan Proteus mirabilis, otitis media yang disebabkan oleh Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, dan Streptococcus pyogenes. Untuk kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap cefalosporin, dan efek samping yang dapat ditimbulkan ialah konstipasi. Selanjutnya ada ciprofloxacin, indikasi infeksi bakteri gram positif dan gram negatif, profilaksis pada bedah saluran cerna bagian atas. Efek samping dapat menimbulkan disfagia, pankreatitis, takikardia, hipotensi, udem, kemerahan, berkeringat, gangguan dalam bergerak, tinnitus, vaskulitis, dan sebagainya. Selanjutnya ada dexamethasone, indikasi pada kasus toksik tifoid, disertai gangguan kesadaran dengan atau tanpa kelainan neurologis, atau pasien yang mengalami renjatan septik. Regimen yang dapat diberikan adalah dexamethasone dengan dosis 2 kali 5 mg, sedangkan pada pasien anak dapat digunakan dexamethasone intravena dengan dosis 3 mg per kilogram dalam 30 menit sebagai dosis awal yang dilanjutkan dengan 1 mg per kilogram tiap 6 jam hingga 48 jam. Selanjutnya, di sini ada guideline terapi untuk demam tifoid. Di sini terapinya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada terapi antimikroba, lalu yang kedua ada terapi kortikosteroid. Untuk terapi antimikroba, lini pertama yang diberikan ialah chloramphenicol, ampicillin atau amoxicillin, lalu ada kombinasi trimethoprim dan sulfamethoxazole. Untuk lini keduanya ada ceftriaxone, cefixim, dan quinolone. Untuk terapi kortikosteroidnya sendiri itu diberikan dengan dexamethasone. Di sini ada tabel antimikroba yang diberikan untuk penderita demam tifoid. Yang pertama ada chloramphenicol. Dosis yang diberikan untuk pasien dewasa ialah 4 kali 500 mg pemberian selama 14 hari. Untuk pasien anak 500 sampai 100 mg per kilogram, berat badan per hari maksimal 2 gram, pemberian selama 10 sampai 14 hari dibagi menjadi 4 dosis. Untuk kelebihan dan keuntungannya dapat dibaca pada tabel yang tertera. Selanjutnya ada ceftriaxone. Dosis yang diberikan untuk pasien dewasa ialah 2-4 gram per hari, pemberian selama 3-5 hari. Untuk pasien anak, dosis yang diberikan ialah 80 mg per kilogram berat badan per hari. Dosis tunggal diberikan selama 5 hari. Kelebihan dan keuntungan dapat dibaca pada tabel yang tertera. Selanjutnya ada ampicillin dan amoxicillin. Untuk pasien dewasa diberikan dengan dosis 3-4 gram per hari selama 14 hari. Untuk pasien anak 100 mg per kilogram berat badan per hari selama 10 hari. Kelebihan dan keuntungan dapat dibaca pada tabel yang tertera. Selanjutnya ada quinolone. Ciprofloxacin diberikan 2 kali 500 mg selama 1 minggu, ofloxacin 2 kali 200 sampai 400 mg selama 1 minggu, pefloxacin 1 kali 400 mg selama 1 minggu, fleroxacin 1 kali 400 mg selama 1 minggu. Untuk kelebihan dan keuntungan dapat dibaca pada tabel yang tertera. Selanjutnya ada cefixim. Pada pasien anak diberikan dengan dosis 15-20 mg per kilogram berat badan per hari dibagi menjadi 2 dosis selama 10 hari. Untuk kelebihan dan keuntungannya dapat dibaca pada tabel yang tertera. Selanjutnya ada tiamphenicol. Untuk pasien dewasa diberikan dengan dosis 4 kali 500 mg, sedangkan pada pasien anak diberikan 50 mg per kilogram berat badan per hari, diberikan selama 5-7 hari bebas panas. Untuk kelebihan dan keuntungannya dapat dibaca pada tabel yang tertera. Kemudian ada contoh kasus dan metode SOP yang digunakan. Jadi di sini ada klien yang memiliki riwayat imunisasi. Di sini tertera pada tabel. Jadi si klien ini melakukan imunisasi hepatitis B0 pada usia 0 bulan dan tidak menimbulkan reaksi apa-apa. Yang kedua, dia imunisasi BCG polio 1 pada usia 1 bulan dan reaksinya agak panas. Lalu imunisasi DPT HB1 polio 2 pada usia 2 bulan, reaksi yang ditimbulkan agak panas. Kemudian DPT HB2 polio 3 usia 3 bulan, reaksinya agak panas. Pada imunisasi DPT HB3 polio 4 di usia 4 bulan, reaksinya agak panas. Dan pada imunisasi campak di usia 10 bulan, reaksi yang ditimbulkan panas.
Lalu, klien mendapatkan terapi dari dokter puskesmas pada tanggal 4 Juli 2013 berupa infus RL dengan 20 tetes per menit, injeksi cefotaxime 2 kali 1 gram, dan ranitidin 2 kali 50 mg per intravena. Di sini klien juga mendapatkan obat peroral, ada Lokef 2 kali 20 mg, Skopma 3 kali 10 mg, Sanmax sirup 3 kali 5 ml, Sanmol 3 kali 500 mg. Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hematologi kepada klien tersebut, menunjukkan si hemoglobin, LED, leukosit, hematokrit, dan trombosit si klien ini normal, dan positif Salmonella TPO dan Salmonella TPH. Evaluasi yang dilakukan pada hari ketiga tanggal 6 Juli 2013 jam 14.00 waktu Indonesia Barat, klien atas nama anak F di ruang Cempaka. Pada tanggal 5 Juli 2013 jam 14.00 waktu Indonesia Barat, keluarga klien mengatakan panas klien sudah turun dan tidak panas lagi. Suhunya menjadi 37 derajat Celcius. Namun, tetap dianjurkan untuk klien tetap memperbanyak istirahatnya dan menganjurkan keluarga tentang pemberian obat jalan sesuai advis dokter. Kemudian pada tanggal 4 Juli 2013 jam 14.00 waktu Indonesia Barat, klien mengatakan sudah tidak mual dan tidak muntah dan menganjurkan keluarga untuk tetap memberikan makanan yang bergizi. Pada tanggal 5 Juli 2013 jam 14.00 waktu Indonesia Barat, klien mengatakan nyerinya berkurang dari skala 3 menjadi 1. Klien mengatakan bersedia melakukan teknik yang sama jika timbul nyeri, dan dianjurkan klien untuk melakukan teknik nafas dalam jika timbul nyeri. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun tugas kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak salah dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.